لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Allahumma aslih mata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa yid nahdatan latan fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk membahas tentang kisah-kisah atau cerita-cerita yang inspiratif. Dan acara kita ini bernama mengupas kisah-kisah inspiratif dan islami. Kenapa kami mencoba untuk dakwah melalui cerita? Karena surah Al-Fatihah atau surah pertama dalam Al-Quranul Karim justru di saat memerintahkan dengan menggunakan khobariyah atau dengan menggunakan informasi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk daripada kata ini atau ayat ini adalah berita, tetapi sebenarnya insya'iyah atau talabiyah ma'nan. Kalau dalam bahasa balaghahnya, istilah ini namanya khobariyah lafzan insya'iyah ma'nan, yaitu lafaz yang berbentuk berita, informasi, akan tetapi tujuannya adalah memerintahkan. Bentuknya adalah khobariyah atau berita, tapi tujuannya adalah untuk memerintahkan. Artinya alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah, tapi maksud Allah SWT adalah persembahkanlah semua pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam Al-Quran juga yang lain, ayat yang lain, Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh benar-benar di dalam kisah-kisah mereka, cerita-cerita para rasul, cerita-cerita orang yang tidak baik mendapatkan azab, cerita-cerita orang yang baik mendapat nikmat, itu adalah sebagai ibrah, pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang memiliki akal dan menggunakan akalnya. Nah, oleh sebab itu, acara ini kita beri nama mengupas kisah-kisah inspiratif dan islami. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, kita akan membaca kisah yang terdapat di dalam buku yang kami susun berjudul Tuntunan Meraih Kesuksesan Hakiki. Buku ini terdiri dari 25 judul atau tema di dalamnya, dan setiap tema itu ada ayat, ada hadis, ada ungkapan ulama, dan terakhir disertai dengan cerita. Nah, cerita-cerita yang kami akan ambil nanti insya Allah berasal dari buku yang kami susun ini, yaitu berjudul Tuntunan Meraih Kesuksesan Hakiki. Cerita yang pertama yang kita ambil di sini adalah yaitu kisah daripada Rabi'atul Adawiyah, seorang ulama besar, ulama sufi yang terkemuka. Dikisahkan, diceritakan di sini di saat syaikhah atau waliyun min awliyaillah yang bernama Rabi'atul Adawiyah masih berusia, belum balik, masih berusia 6 tahun. Suatu saat beliau dicari oleh ibunya untuk makan. Setelah ketemu dan disuguhkan makanan, tiba-tiba keluar sebuah pertanyaan yang mengagetkan dari Siti Rabi'atul Adawiyah. Apakah pertanyaan itu? Rabi'atul Adawiyah bertanya, wahai ibuku, apakah makanan yang engkau berikan kepadaku ini adalah makanan yang halal maupun atau yang haram? Sang ibu kemudian balik bertanya, wahai anakku, apabila makanan yang aku berikan kepada anda ini haram, terus apa yang kita perbuat? Andai kata makanan yang saya suguhkan ini adalah makanan yang diperoleh dengan jalur yang haram, apakah engkau tidak akan memakannya? Terus anda makan apa? Apakah anda akan membiarkan diri anda kelaparan? Tapi jawaban yang luar biasa dari Siti Rabi'atul Adawiyah pada saat itu, padahal masih usia 6 tahun pada saat itu. Apa jawabannya? Masya Allah, tabarakallah. Jawaban yang sangat menakjubkan dari Siti Rabi'atul Adawiyah pada saat itu yaitu, wahai ibuku, saya lebih tahan dan lebih sabar menahan lapar di dunia ini dibandingkan dengan sabar untuk menghadapi api neraka nanti di akhirat. Allahu Rabbi.
Saya ulang jawaban dari Rabi'atul Adawiyah. Wahai ibuku, lebih baik saya menahan lapar di atas dunia ini dibandingkan dengan menahan sakitnya api neraka nanti di akhirat. Para pemirsa rahimakumullah, apa pelajaran yang bisa kita simpulkan pada kesempatan yang sangat mulia ini? Pertama, orang-orang yang akan dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang istimewa, menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah, kadang-kadang Allah memperlihatkannya di saat masih sedang kecil, di saat masih belia, seperti Siti Rabi'atul Adawiyah ini. Kasus yang sama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, di saat masih menyusu sama ibunya, di saat datang bulan puasa, dia tidak mau menyusu kepada ibunya. Bahkan ulama-ulama yang masih ragu apakah sudah masuk bulan Ramadan atau tidak, dites dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang masih kecil. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mau menyusu kepada ibunya, tandanya sudah masuk bulan Ramadan. Tetapi kalau mau menyusu, berarti bulan Ramadan belum masuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, hendaklah kita benar-benar memperhatikan dari mana asal makanan yang kita peroleh, dari mana asal makanan yang kita makan. Kenapa? Karena makanan yang masuk ke dalam perut kita itu akan menjadi energi. Energi yang akan mendorong pola pikir, energi yang mendorong tutur kata, energi yang mendorong perbuatan-perbuatan kita. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Man akalal halal ata'at jawarihu aba amsya'a." Siapa saja yang makanannya halal, maka insya Allah pola pikirnya, tutur katanya, perbuatannya, tubuhnya ini akan terdorong untuk berbuat hal-hal yang positif, untuk bertindak, bertingkah laku sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Tapi sebaliknya, waman akalal haram, siapa saja yang masuk ke dalam tubuhnya itu makanan yang haram, maka energi yang muncul adalah energi yang haram, yang mendorong menuju kepada pola pikir yang kotor, pola pikir yang tidak baik, tutur kata yang tidak baik, dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, hendaklah kita benar-benar sekali lagi memperhatikan makanan yang harus kita masukkan ke dalam tubuh kita, terutama sekali orang tua. Kenapa? Karena di saat anak kita tumbuh dan besar dari barang yang haram, maka na'udzubillah min zalik fannaru aula bih. Maka yang paling tepat untuk mereka adalah neraka. Man nabata minal haram, siapa saja yang tumbuh besar dari barang yang haram, fannaru aula bih, maka yang paling tepat untuk orang itu adalah an-nar, yaitu neraka. Kenapa? Karena makanan yang haram tadi menjadi energi yang mendorong untuk perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Sekali lagi saya simpulkan bahwa dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pertama, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala apabila ingin menjadikan orang-orang istimewa dari sejak kecil sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hendaklah kita benar-benar memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena makanan yang masuk itu adalah akan menjadi darah daging kita, makanan yang masuk itu adalah akan menjadi energi yang mendorong untuk berbuat yang positif maupun negatif. Sekedar ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah.